Jadi kita menggunakan ya istilah di soalnya. Di sini ada energi total 3 bagian, energi total 3, energi 0. Energi total itu adalah energi yang sudah mengalami ini. Nah, berarti ini adalah, nah, sedangkan ini adalah akar dari, nah, kalau saya balik, boleh saya balik itu menjadi, ini adalah 1/3. Jadi jadi 1/9. Ditukar ke sini, ditukar. Lebih mudah. 8/9 sama dengan, ditanya V kecepatan proton. Berarti V-nya adalah V-nya berarti akar dari, karena gitu ya? Salah? Terbalik, Pak. Oh. (89), V-nya 98, betul kan? Yang belakangnya, Pak. Hah? Itu 1 kurang. Terbalik. V, C, C. Ya, terbalik. Nah. Contohnya energi proton dalam EV, masa diamnya adalah ini. Proton. Oh, tidak ada soalnya ya berarti. Masanya udah tahu berarti 167. Oke, baru kita ngomong. Nah, energi kinetik itu adalah energi total dikurang energi 0. Jadi ini kamu harus kalikan dengan tadi N0-nya kan udah tahu kan? N0-nya tadi berapa efek? 9 lebih ya tadi. 900 MeV. Gitu ya? Ya. 3 kali. Kan dia ngomong energi 3 kali dari ini. Berarti ya 3 kali 9 ini MeV. Ini kurang aja kan? Berarti 2 apa gitu ya? Energi totalnya 3 kali kan? Energi nolnya kan tidak ada ya, 900 MeV. Energi kinetik adalah ini kurang ini. Jadi nggak usah dihitung lagi gitu. Ini dari soal kan? Ini dari soal. Ini hasil hitungan. Ini dari soal. 3 kali ini. N0-nya kan sudah 900 MeV. Tadi kita hitungnya apa ini? Dapatnya berapa? Kurang lebih mendekati 100 MeV. Ini energinya. Oke. Ya, saya rasa biarlah. Ingat, 3 kurang 1, 2 MeV. Udah, gitu aja deh. Oke, jadi kita kurang lebih 2 lah ya. 2 sama 900 MeV. Kurang lebih mendekati saja. Nah, ini yang menarik. Nah, yang kemarin soal yang terakhir yang saya minta kalian ini untuk kalian yang ke fisika ya.
atau banyak hal yang berhubungan dengan ini biasanya kan kuliah punya nih, materi kuliah. Nah, ada sebuah benda diam, bebelah jadi dua. Jadi ada sebuah benda begini, diam. Setelah dia bergerak, dia terpecah jadi dua. Satu dengan kecepatan apa nih? Bagian yang bermasa diam. Aneh ya. Ini kandungannya tuh saya nggak tahu nih. Dia yang apa gitu. Ini 3 kilo. Terus satu lagi 5,2 kilo bergerak dengan 0,6 C, jadi terpisah seperti itu. Ditanya berapa massa yang benda diam ini? Teorinya dulu. Nah, sebuah benda yang mengalami perjalanan hampir dengan kecepatan cahaya, massanya kan tambah berat, benar? Ngerti ya? Ngerti? Setelah logika, kamu akan mikir begini gitu. Berarti kalau ini tambah ini aja, baru 8. Betul nggak? Harus ya benda ini kurang dari 8 kan? Ngerti nggak? Ngerti? Tapi ini kejadian bukan begitu. Ini pecah bendanya. Sering saya ngomong, ini bukan suatu benda. Misalnya suatu benda, ya, apalagi benda diam gitu ya. Misalnya suatu benda 5 kilo, terus dia akhirnya gerak dengan kecepatan cahaya 0,8 C. Bendanya kan lebih gitu. Lebih berapa Pak? Ya kita hitung gitu kan. Gitu. Nah, kita hitungnya pertama saya hitung ini dong. 1 kurang V kuadrat C kuadrat. 1 kurang 0,8 gitu kan? Ya, berarti ini akar dari 0,2 gitu ya. Kan gitu, 0,2 berapa ya? Jadi kuadrat dari kuadrat 64 jadinya ya. Kan artinya gini, 0,8 C di kuadrat C kuadrat, akhirnya ini 1 dikurang 0,64 gitu ya. Kembali dari itu berapa ya ini ya? Berapa dapatnya itu? Kemarin kita sering hitung loh. Coba biasakan diri biar nggak di kuliah nggak usah hitung gitu, karena ingat angka. Berarti ini seper 0,64. Benar? Kok goblok sih ini? Berapa nih? 1 bagi 0,36. Ada akar. Hah? Itu akar satu. Oh, ada. Berarti 0,6. 0,6 berapa? 10 per 6. 5 per 3. Berarti ini 5 per 3. Oke, ini biasa ya. Jadi ini akan menjadi J-nya itu 5 per 3. Karena yang mengalami ini dia kan ini kali massa 0. 5 per 3 dan 5 kilo. Jadi dapatnya adalah 15 per 3. Atau sekitar berapa? 5, sekian lebih besar. Pas 5 ya? 25 sorry ya. 25 berarti ini 8, lebih kilo. Nah, ini untuk satu benda. Untuk satu benda yang nggak pecah. Iya, dan dia akan ditambah begini.
Ini tuh satu benda ya, tolong ya. Dia akan bertambah berat. Tapi ini pecah. Nah, logikanya gimana, Pak? Kamu anggapnya, saya nggak tahu teorinya gimana. Kamu anggapnya ini 3 kilo itu hasil dari apa? Mengapa dia bisa 3 kilo? Tentu ada massa M0-nya. Jadi karena ini adalah benda yang pecah, jadi ini ada yang namanya berlaku hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi. Jadi di sini energi kinetik di sini harus sama energi kinetik di sini. Atau energi totalnya adalah harus sama. Atau gini, energi total yang diam atau E0 itu harus sama dengan energi kinetik benda 1 plus energi kinetik benda 2. Nah, itu jadi masalah. Dia bukan seperti ini. Kalau dia pecah, berlaku hukum kekalahan energi. Di sini energi nolnya itu harus sama dengan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik yang di sini adalah ini, apa lagi? Kali M yang benda 1 kali ini. Tambah begini, M2 kali ini. Ya, kita ngomong M0 lah ya, bukan M2 lah ya. Kita ngomong M0. M01, M02 gitu. Nggak boleh lah ya, karena M0 itu dari dia gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa katakanlah saya ngomong, di sini harus M01 tambah M02 gitu loh. Kali dengan C kuadrat gitu lah kira-kira gitu. Nih. Dari 2 ini saya tambah. Jadi saya harus mencari ininya dulu berapa lah. Karena ini 3 kilo setelah dia bergerak. Jadi 3 ini hasil dari ini dikali dengan M0 C ini. Hasil 3 kilo yang benda 1. Ada ya? Karena 3 kilo itu hasil setelah dia bergerak. Oke, 0,8. Berarti kita tahu bahwa ini adalah 5/3. Sudah ditebak ya. M0, M01. Nah, C-nya ini 3. Ini apa? Ini bentuknya apa ya? C ya? Hello. Ini bentuknya C ya? Oke. Coba lihat di sini dulu. Ini bentuknya apa satuannya? Habis ya? Benar nggak? Nggak ada satuan ya? Nggak ada satuan. Betul kan? Nggak ada satuan kan? Gimana kita bisa mencari ini? Gimana kita bisa mencari M0? Kalau ini 0,8, saat dia 0,J dia beratnya sudah begini gitu. Karena bahasa sini saya juga tidak begitu ini. Bagian yang bermassa dia 3 kilo juga. Oke, berarti sebelum dia gerak dong berarti kalau gitu. Tolong ya soalnya ya ini yang bermassa diam
3 kilo. Oke, berarti diam. Berarti ini saat dia diam. Berarti ini kondisi diam nih. Saya kira bergerak gitu. Berarti bukan begini kalau begini. Bukan begini berarti. Bukan begini. Ini kondisi diam loh nih. Kondisi diam. Bagian yang bermasa dia 3 kilo bergerak. Maksudnya kalau dia tidak bergerak, ini masanya 3 kilo. Oke, masanya 3 kilo. Ini bahasa fisikanya tuh agak membuat bingung. Saya kira dia setelah bergerak dia jadi 3 kilo gitu. Ternyata enggak, ini ada masa dia 3 kilo. Berarti masa geraknya berapa? Hah? Masa geraknya berapa kayak gitu? Coba gimana kalian mencari? Saya serahkan ke kalian dulu. Jadi saya kembali lagi ke sini. Ternyata untuk benda pecah, hukum yang berlaku itu hukum relativitas kekekalan energi. Benda yang pecah, ya, masa yang 3 kilo ini kan masa diam. Setelah dia gerak, dia akan mencapai masa yang 5 kilo. Yang 5,2 akan jadi ini. Kalau digabung, ini akan sama dengan masa berat saat dia diam. Masa saat dia diam. Beda yang kayak ini ya. Kalau satu benda memang tidak berlaku hukum kekekalan energi untuk satu benda. Kalau benda yang pecah itu berlaku. Jadi ini ngomong tentang intensitas nih. Kalau di bumi 5000 artinya apa? I itu adalah kelimpangan. Daya per keluasan. Itu namanya intensitas. I 5000 kalau di bumi ditanya. Kalau gitu intensitas lokasi di Merkurius berapa? Kita angkat ke 1, sini sampai sini 5. Berarti saya ngatain dulu lah kuat lampunya dulu berapa watt, ngerti nggak? Nah, kuat lampunya berarti matahari seperti ini. Atau saya ngomong 4 V lah kan nanti dicoret gitu loh. Nah, berarti ini 4 V ya saya katakan. Nah, kalau di matahari dayanya adalah sekian watt, berapa intensitas? Nah, berapa intensitas Merkurius? Itu sama aja P yang matahari bagi dengan A-nya. P matahari kita udah tahu nih 5000 4 V per 25 bagi dengan jarak matahari yaitu berupa 4 VR kuadrat. Karena R-nya jarak sama 1, berarti dia dapatnya intensitasnya adalah ini. Jadi intensitas satunya adalah watt per meter persegi. Oke? Oke, ini matematika dasar. Kalau dalam fisika, untuk mencari intensitas yang di sini, kamu tahu dulu lah berapa watt mataharinya. Kalau dirasakan di